Di sudut Bengalon yang terabaikan, di mana gedung-gedung tinggi tumbuh seperti jamur sementara gang-gang sempit menganga seperti luka, hidup seorang anak bernama Dira. Setiap pagi ketika kabut polusi masih menggantung rendah, ia sudah berdiri di atap rumah petak mereka, menirukan gerakan-gerakan silat dari video usang di ponsel bututnya. Tubuhnya yang kurus bergerak lincah di antara cucian yang menjemur, seolah atap berkarat itu adalah gelanggang megah di negeri seberang. Tapi Bengalon bukan tempat untuk mimpi-mimpi seperti itu. Ayahnya, seorang kuli bangunan yang punggungnya sudah bungkuk dimakan usia, hanya bisa menggeleng setiap kali melihat Dira berlatih. Itu hanya buang-buang waktu, matanya berkata tanpa suara. Ibunya, penjaga warung kelontong kecil, selalu menyembunyikan buku catatan Dira, yang penuh dengan coretan jurus dan filosofi silat, di bawah tumpukan bon hutang. Lebih baik kau belajar hitung uang. Desis nasihat yang tak pernah diucapkan. Lingkungan tak lebih ramah. Anak-anak seumurannya mengejek, menyebutnya jagoan kampung sambil menendang kaleng bekas ke arahnya. Guru di sekolah teknik tempat ibunya memaksanya masuk, selalu memandang sinis ketika melihat tangan Dira yang penuh kapalan, bukan dari mengelas besi, tapi dari berlatih menghantam karung pasir di belakang bengkel. Malam-malam di Bengalon terasa panjang. Dira sering terbangun oleh deru truk pengangkut sampah, lalu memandangi poster petarung silat legendaris yang sudah pudar di dindingnya. Ia berkhayal tentang tepuk tangan, sabuk juara dan nama yang dikenang dunia. Tapi ketika fajar menyingsing, khayalan itu kembali tenggelam dalam rutinitas. Membantu ibu di warung, mengantar pesanan, dan sesekali mengais recehan untuk menyewa buku silat di perpustakaan tua, hingga suatu senja, ketika hujan mengguyur Bengalon dengan air yang kecoklatan oleh polusi, seorang lelaki tua berteduh di warung ibunya. Matanya, yang tajam seperti elang, tertuju pada tangan Dira yang tanpa sadar sedang memutar-mutar sendok dengan gerakan dasar silat. Lelaki itu adalah Surya Angin, legenda silat yang hilang dari dunia persilatan setelah kecelakaan mematikan. Tangannya yang cacat memegang erat gelas teh, tapi matanya menyala seperti mengenali sesuatu yang langka. Di gerakan sederhana itu ia melihat bakat mentah yang selama ini terbuang, seperti permata yang tertanam di lumpur Bengalon. Tapi apakah pertemuan ini akan mengubah segalanya? Dira memandang lelaki itu dengan harap yang tertahan. Di luar Bengalon terus bergemuruh, menelan mimpi-mimpi kecil setiap hari. Dan di dadanya, dua pilihan beradu, ikuti jalan yang sudah digariskan, atau terjun ke jurang ketidakpastian, mengejar sesuatu yang mungkin tak akan pernah menjadi miliknya. Di kota seperti Bengalon, mimpi adalah barang mewah yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang berani kelaparan untuknya.